Shalom warga kerajaan Allah, sukacita kita berjumpa lagi dalam Voice of Victory. Bulan ini kita semua akan sama-sama belajar mengenai shepherding in truth, mengembalakan dalam kebenaran. Di mana terambil ayatnya dalam Yehezkiel 34 ayat yang ke-16 yang langsung aja kita jabarkan. Pertama, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Tapi sebelumnya kita harus tahu nih, ini ayat bukan diperuntukkan buat hanya gembala sidang aja, tapi setiap kita adalah imam. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Jadi semua kita adalah gembala-gembala, baik dalam level kecil yaitu seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya, seorang ibu rumah tangga terhadap anak-anaknya, seorang pebisnis terhadap karyawan-karyawannya. Setiap kita adalah gembala. Siapa yang kita gembalakan? Orang yang Tuhan kirim di sekitar kita, yang Tuhan percayakan di sekitar kita, itu adalah domba-domba kita. Jadi kita jangan berpikir jauh kemana-mana atau ini ayat khusus untuk gembala di gereja, tidak. Ini adalah buat kita. Siapa? Orang-orang yang Tuhan kirim di sekeliling kita. Di situ dikatakan yang hilang akan kucari, yang tersesat kubawa pulang. Coba kita lihat dulu Bapak Ibu semuanya. Biasanya kalau kita melihat gambar-gambar, seorang gembala itu pasti memegang tongkat, bukan? Walaupun masih muda, dia bukan orang tua yang bisa berjalan dengan tegap, tapi seorang gembala itu tetap harus megang tongkat. Dan tongkatnya itu bukan lurus biasa. Bentuk tongkat seorang gembala itu pasti lebih tinggi dari badannya dan ujungnya melengkung. Yang pertama kita bahas ujung melengkung tersebut untuk apa? Ujung melengkung itu untuk dia mengait domba-domba yang sudah mulai menyimpang dari jalannya. Bahkan jika ada domba yang nakal dan terperosok, ujung melengkung tersebut gembala pakai untuk mengait lehernya supaya kembali lagi. Nah, kemudian sisi lainnya kita melihat ujung yang lurus untuk apa? Kalau ada domba-domba yang nakal, dikasih tahu nggak mau nurut, terus aja semaunya sendiri, terus aja terikat pada dunia ini dan segala macam yang menarik. Nah, gembala itu akan memakai tongkatnya untuk memukul domba-dombanya sehingga akhirnya yang terjadi dombanya itu patah dan pincang. Makanya kalau kita lihat foto-foto adalah gembala itu mengangkat domba yang pincang tersebut, digendongnya dan dibawa pulang. Itulah fungsinya gembala, dan tongkat tetap harus dilakukan untuk mengait yang sudah mulai menyasar-nyasar ataupun memukul. Nah, kita lihat ayatnya dalam Matius 18 ayat yang ke-15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Ini bicara kita yang sudah mulai menyimpang-menyimpang. Kita tetap harus melakukan teguran, tapi dengan kasih. Di dalam kitab yang sama pula, Yehezkiel dikatakan kalau ada orang berdosa dan kita tidak memberi masukan, menegur dia, menasihati dalam kasih. Kalau orang tersebut mati dalam dosanya, kita ikut tanggung jawab. Jadi ayo tegurlah, tapi bagaimana menegur dalam kasih, yaitu 4 mata. Firman Tuhan dikatakan seperti ini, jika ia mendengarkan nasihat, kata nasihat ya, bukan kita mengancam, mengintimidasi, bukan, tapi nasihat dalam kasih. Nah, kemudian dikatakan dalam Wahyu 3 ayat yang ke-19 dikatakan, mengapa ada domba yang digendong Yesus, kita belajar barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Ingat tadi fungsinya tongkat yang selanjutnya adalah untuk memukul. Jadi ada ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ku hajar tuh bicara apa sih? Gak apa-apa kalau seandainya ada domba-domba kita yang nakal, kita lakukan disiplin. Tapi ingat ya, ketika kita melakukan disiplin bukan berarti domba itu menjadi sampah, kusta. Kita mengasingkan dia, kita menganggap dia seorang pendosa. Salah, kita sebagai gembala-gembala, kita melakukan bagian kita apa? Kita menegur, kita menghajar, tapi dalam kasih. Yaitu bagaimana wujudnya? Kita melakukan pendampingan, kita tetap memeluk dia, kita merangkul dia. Ingat ya, domba yang nyasar itu dia bukan
bukan pendosa, dia bukan sampah, dia bagaimanapun juga adalah domba milik kita. Bahkan firman Tuhan berkata, kalau ada satu domba yang lagi tersesat, 99 ditinggal dulu untuk mencari yang satu yang tersesat. Dari sini kita belajar, kata mencari. Mencari itu adalah suatu tindakan yang upaya, effort, usaha. Kita nggak akan berusaha mencari kalau itu sesuatu bukan berharga buat kita. Coba bayangkan, pernah kehilangan bukan? Kalau kita kehilangan sesuatu yang berharga, kita akan mencari dengan penuh upaya. Bahkan mungkin kita tanya kiri kanan, kita cari alat supaya kita bisa menemukannya. Itulah Tuhan mau supaya setiap kita gembala, siapapun juga. Nah di sini dikatakan ku cari, berarti kita bukan menunggu sepenuhnya mereka kembali pulang, kita yang punya usaha, kita yang bertindak aktif untuk kita berangkat untuk mencari dia. Yang selanjutnya, yang luka dan sakit akan kubalut dan kukuatkan. Kita melakukan pendampingan, kita melakukan penyembuhan, kita memeluk dia. Jadi mari setiap kita lakukan, setiap kita sebagai gembala. Ingat sekali lagi, gembala bukan hanya yang di gereja, gembala sidang, gembala komsel. Tidak, setiap kita melakukan fungsi kita sebagai gembala. Jadi mari sekarang kita lakukan, kita pegang tongkat kita, menarik yang mereka sudah terlepas, menegur caranya dengan kasih. Kemudian pukul, tapi pukul dengan apa? Dengan kasih, kalaupun sudah pun kita gendong dia. Disiplin dalam kasih. Tapi kalaupun mereka luka, kita balut setiap mereka, kita peluk setiap mereka. Percayalah, setiap domba-domba yang Tuhan percayakan pada kita, Tuhan beri kita hati gembala supaya kita bisa menaungi mereka. Dan firman Tuhan berkata, Yesus ketika bersama Bapa, apa yang kau percayakan kepadaku, semuanya akan kujaga. Demikian juga mari kita, semua yang Tuhan percayakan kepada kita, kita jaga. Supaya tidak ada satupun dari mereka yang binasa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kepercayaan yang Kau berikan. Orang-orang di sekeliling kami, orang-orang yang mungkin dipinggirkan oleh dunia, tapi minta hati seperti hati-Mu Tuhan. Supaya kami menganggap semua orang itu penting di mata kami. Sehingga kami menggembalakan semua orang yang Kau percayakan ada di sekeliling kami. Ketika kami menasihati pun menasihati dengan kasih. Ketika menghajar pun kemudian kami memeluk dan menggendongnya dan membalut yang terluka. Beri kami hati gembala, beri kami hikmat-Mu Tuhan. Supaya ketika kami menasihati, kata-kata yang keluar dari mulut kami bukan kata-kata yang mengintimidasi, tapi kata-kata yang membalut, kata-kata yang memeluk, kata-kata yang mengencourage. Sehingga kami menjadi gembala-gembala yang mengayomi domba-domba dan berbuah, dan buah itu tinggal tetap. Kami bersyukur Tuhan untuk kepercayaan yang Kau berikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menggembalakan dan jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.